memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat! Melaju bersama. Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah, menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti, yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiwi. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju, mereka hadir. Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri. Mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya. Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama, menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Saya Igede Martayoga Pratama, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020 bidang teknologi. Saya gemar beradventure, mengeksplorasi pedalaman Bali yang belum terekspos untuk menemukan sesuatu yang baru. Bali sangat kaya, banyak tersembunyi eksotisme keindahannya. Dari perjalanan saya tersebut, saya menemukan refleks pribadi yang lebih dalam, keterhubungan alam dan budaya lokal, serta koneksi semesta. Bali dikenal dengan ritual dan budayanya. Penduduknya sangat religius, taat kepada Sang Pencipta, dan mereka bekerja dan belajar menggunakan semangat taksu. Saya tinggal di suatu daerah yang sebagian hidup masyarakatnya
bekerja sebagai nelayan. Bermula dari keresahan saya terhadap nelayan lokal Bali, mereka bekerja menghabiskan waktu lebih banyak di laut menggunakan cara tradisional. Dengan dasar studi keilmuan yang saya tempuh di perguruan tinggi, saya bertekad membuat sebuah teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban pekerjaan nelayan sehingga menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi semangat taksunya. Saya berhasil menciptakan aplikasi Fishgo, sebuah aplikasi pelacak ikan berbasis navigasi yang dapat membantu para nelayan memetakan lokasi pergerakan ikan dengan tepat sasaran, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman, konsumsi bahan bakar jukung lebih efektif, serta efisiensi waktu dalam menjaring tangkapan ikan. Tahun 2020, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Astra, suatu ajang kompetisi generasi muda yang mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air, 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut, dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat, melaju bersama! Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan, tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah, tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah, menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti, yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi Untuk sejahterakan bumi pertiwi. "64 tahun Astra, semangat melaju bersama." Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju, mereka hadir. Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri. Mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya. Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021.
Saya Igede Martawega Pratama, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020 bidang teknologi. Saya gemar beradventure, mengeksplorasi pedalaman Bali yang belum terekspos untuk menemukan sesuatu yang baru. Bali sangat kaya, banyak tersembunyi eksotisme keindahannya. Dari perjalanan saya tersebut, saya menemukan refleks pribadi yang lebih dalam, keterhubungan alam dan budaya lokal, serta koneksi semesta. Bali dikenal dengan ritual dan budayanya. Penduduknya sangat religius, taat kepada Sang Pencipta, dan mereka bekerja dan belajar menggunakan semangat taksu. Saya tinggal di suatu daerah yang sebagian hidup masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Bermula dari keresahan saya terhadap nelayan lokal Bali, mereka bekerja menghabiskan waktu lebih banyak di laut menggunakan cara tradisional. Dengan dasar studi keilmuan yang saya tempuh di perguruan tinggi, saya bertekad membuat sebuah teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban pekerjaan nelayan sehingga menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi semangat taksunya. Saya berhasil menciptakan aplikasi Fishgo, sebuah aplikasi pelacak ikan berbasis navigasi yang dapat membantu para nelayan memetakan lokasi pergerakan ikan dengan tepat sasaran, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman, konsumsi bahan bakar jukung lebih efektif, serta efisiensi waktu dalam menjaring tangkapan ikan. Tahun 2020, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Astra, suatu ajang kompetisi generasi muda yang mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air, 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut, dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat, melaju bersama! Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah. Satu, masuk. Halo semua, apa kabar? Maaf saya tadi menunggu aba-aba. Maklum udah lama banget nggak nge-MC, aku tuh apalagi virtual begini. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Selamat datang di Inspira Nation bersama 1 Indonesia Awards ke-12 di tahun 2021. Senang sekali rasanya saya Sarah Sehan. Semoga nggak lupa sama aku ya, aku Sarah Sehan. Dan senang sekali saya bisa bergabung dengan Anda semua di sesi kali ini. 1 Indonesia Awards ini adalah apresiasi Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat di 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan,
kewirausahaan dan teknologi, serta 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Nah, di tahun ini Astra juga kembali memberikan tambahan kategori apresiasi khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Penerima apresiasi tingkat nasional dan apresiasi khusus masing-masing akan mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp60 juta serta pembinaan kegiatan. Di tahun 2021 ini, Satu Indonesia Awards memasuki tahun pelaksanaan ke-12 sejak pertama kali dilaksanakan di tahun 2010. Informasi lengkapnya bisa kalian lihat di www.satu-indonesia.com. Pendaftaran dibuka sampai 2 Agustus 2021. Jadi masih banyak waktu ya. Sekarang kan masih bulan Mei. Bentar lagi Juni. Oh my God. Cepetan. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan sosok-sosok hebat yang memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat dan memberikan manfaat banyak juga. Tapi sebelum saya ngobrol dengan sosok hebat ini, saya akan kasih peraturannya. Maklum kalau ibu-ibu yang MC banyak aturannya ya, jadi dengarkan baik-baik. Untuk teman-teman yang mau tanya langsung di sesi live kali ini bisa tanya langsung ke narasumber dengan menulis di kolom komentar di bawah live ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Satu Indonesia, karena 5 peserta yang beruntung akan mendapatkan cenderamata Astra dan akan diumumkan di kolom komentar YouTube nanti. Peraturan kedua, ini penting sekali, nggak boleh kasar, nggak boleh mencemooh di dalam kolom komentar, nggak boleh bilang, kok Kak Sarah sekarang gendutan, kok sekarang nggak ini, kok sekarang udah kayak ibu-ibu, itu nggak boleh, kamu akan langsung out dari sini, oke? Dan nggak boleh panggil tante. Nah, akan ada 3 pembicara yang akan sharing, akan berbagi secara live di sesi kali ini. Pembicara pertama ini adalah seorang musisi yang aku rindu sekali dulu waktu saya punya talk show, beberapa kali selalu datang, main games, nyanyi bareng walaupun dia nggak pernah minta saya untuk duet di albumnya dia yang manapun, tapi aku tetap merindukan dia. Ada Vidi Aldiano. Halo Vidi, sudah ada di situ, nanti kita akan ngobrol dengan Vidi. Ada pembicara berikutnya yaitu Mas Gali Suci Pratama. Mas Gali ini penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2020 di bidang pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Mas Gali. Dan ada Bapak Onowe Purbo. Ini sosoknya kalau lihat fotonya, lihat tampilannya serius. Kita lihat nanti. Sebetulnya serius atau tidak ya, ada Pak Ono. Pakar teknologi informasi dari juri Satu Indonesia Awards ke-12 di 2021 ini. Nah, pembicaranya keren-keren. Langsung aja kita sambut. Onowe Purbo, Vidi Aldiano, dan Mas Gali Suci Pratama. Selamat sore semuanya. Itu dia, selamat sore. Vidi nih, halo Mas Gali, Pak Ono, selamat sore. Semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah, semua sehat, semoga. Sehat ya. Ini Vidi Aldiano background-nya canggih banget ya, beda tanaman sama tanaman aku. Kamu lagi di mana Kak Vidi? Oh masa? Iya. Aku lagi WFB, work from Bali. Kebetulan biar menemukan ketenangan diri, ya kan, biar lebih zen lagi, biar bisa lebih sukses lagi seperti Teteh Sarah sehatku ini. Aduh, amin, menyenangkan sekali ya work from Bali. Kalau Pak Ono, aku tadi bingung ini Pak Ono pada di Corbusier ya, setupnya seperti 1, 2, 3 close the door dengan mikrofon dan ini. Pak Ono lagi di mana ini, di rumah? Di rumah, WFH, Work from home ya, nggak apa-apa, yang penting kita sehat. Aku juga di work from home, tepatnya work from meja makan aku mah. Oke. Mas enak. Gali, lebih enak. Mas Gali sehat Mas Gali? Alhamdulillah sehat, Mbak Sarah sehat. Sehat ya, senang bisa berkenal dengan Mas Gali. Aku kan sebelumnya belum kenal dengan Mas Gali. Senang sekali aku bisa ngobrol-ngobrol dengan sosok hebat di sesi kali ini. Aku mau tanya dulu pertama kali ya, nanti saya akan tanya ke semuanya tentunya, dan juga ingat ya yang lagi nonton nanti juga boleh kasih pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya mau tanya ke Pak Ono dulu. Aku manggilnya anaknya apa sih? Bapak, Om, Mas? Katanya nggak boleh ngomong tante, jadi bapak nggak boleh ya? Ya. Oh, kalau aku
Aku kan masih kakak-kakak. Siap. Pak Ono. Ya, siap. Nggak boleh Om ya, Pak Ono. Aku pengen nanya nih ya, dari seorang ibu-ibu yang sesungguhnya gaptek ya. Kenapa sih teknologi ini penting banget untuk bisa berdampak positif pada sebuah bangsa? Paling sederhana mah ginilah ya, dengan kondisi kita di pandemi ini sekarang, kagak punya teknologi mateng dah, gitu aja. Sekarang kan kita harus online, sekolah online, ini online, itu online, wah mateng. Dan yang menyedihkan adalah kemarin ada webinar sama teman-teman di Papua. Itu Dinas Pendidikan Papua langsung teriak, operator tolong dong, 2/3 kabupaten kota di Papua kagak ada internet. Aduh kasihan banget. Kalau udah kayak gitu gimana kita mau maju? Intinya sesederhana itu sih akhirnya. Iya, benar sih. Karena sekarang memang punya peranan penting sekali yang namanya teknologi, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Kayak sekarang aja, saya udah nggak punya set, nggak punya apa, saya modal tembok sama tanaman, alhamdulillah bisa nge-MC ya. Alhamdulillah. Akibatnya kita jadi makin ini ya, investasi jadi minim banget, tapi rezeki bisa maksimal ya. Amin gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya banyak dari kita yang masih gagap teknologi, atau mungkin saya salah satunya sangat gagap teknologi, atau merasa kayak kemarin saya ngelihat banyak yang lain udah mulai punya platform, punya kanal YouTube dan lain sebagainya. Saya sampai sekarang nggak ada gitu. Saya pikir apa mesti ya saya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah kalau sarannya Pak Ono gimana nih ke kakak-kakak seperti saya yang masih teknologi dan merasa masih bingung, butuh nggak sih gue adaptasi atau gimana sih enaknya? Pola berpikirnya sederhana banget sih. Satu, teknologi makin ke depan makin gampang loh dipakainya. Itu cara berpikirnya. Jangan berpikir bahwa teknologi makin susah. Soalnya kan kita yang bikin teknologi kan mikirnya gini, kalau saya nggak bikin gampang, kagak ada yang pakai itu teknologi. Artinya saya bakal mati yang bikin teknologi. Jadi kita pasti akan bikin si teknologi makin gampang. Gitu. Jadi logikanya gitu. Kalau dengan teknologi, kita berpikirnya lain lagi. Kalau kita mulai pakai teknologi, mikirnya gini, sebisa mungkin kita bermanfaat buat sebanyak mungkin orang. Itu aja sih. Iya. Biasanya pada zaman dulu kala kan kita susah banget ya kalau nulis artikel harus masuk koran lah segala macam untuk bisa supaya orang tahu tentang ide kita. Kalau sekarang tulis aja di blog, selesai. Orang tinggal kasih tahu nih caranya gini loh, atau kita aktif di grup ya. Udah gampang banget. Jadi dengan cara itu kita bisa enak banget sih sekarang dengan teknologi. Jadi mikirnya jangan susah. Iya, mikirnya semua orang juga pengen dibikin gampang gitu, dan yang itu yang pertama bikin gampang, yang kedua dengan teknologi memungkinkan kita untuk bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Itu dua itu aja sih sebenarnya simpel. Iya, bisa lebih orang bisa akses apa yang bisa kita bagi dengan lebih leluasa gitu ya. Betul. Mengakses, jadi more accessible gitu ya. Iya. Oke. Mungkin aku ini salah satu contoh aku gagap teknologi atau tidak bisa beradaptasi. Tahu nggak? Ini suami saya sudah nge-set up. Ini ada ring light, ada lampu, ada segala macam. Apa yang terjadi? Lampunya lupa gue nyalain. Lampu ini gelap nggak sih aku? Enggak, bagus kok. Oh ya udah. Iya kayak Rahman Maulana siapa tadi? Oke, aku mau tanya sebelum aku ke Mas Galih ya, aku mau tanya ke Kakak Vidi. Vidi ini kan, kamu tuh kan sebetulnya sudah sibuk dengan musik kamu, you have business also dan segala macam ya untuk Vidi. Nah tapi kan sekarang kamu juga aktif banget dalam penggunaan sosial media, apalagi di YouTube, you have your own channel gitu. Memang sih aku dengar memang lebih menguntungkan dan segala macam, tapi sebetulnya keputusan pertama atau kenapa akhirnya merambah si digital ini kenapa platform ini sekarang kamu merelakan waktu untuk sibuk di situ juga? Sebenarnya aku udah punya YouTube channelnya sebenarnya dari lama, karena sebagai musisi kan pasti kalau kita punya music video segala macam kan pasti kita uploadnya di YouTube channel aku, tapi sebatas itu saja gitu. Tapi mulai tahun lalu sejak kita terpaksa untuk bisa berkarya dari rumah, aku ngerasa kayak YouTube channel aku terutama perlu dimaksimalkan lagi gitu. Jadi since aku nggak bisa manggung di mana-mana, udah nggak ada acara-acara yang aku bisa hadiri secara fisik langsung gitu, so I decided to make my own show gitu, dimana sama persis kayak Tesarsa sekarang ya, aku bikin setnya pertama di dapur, bener-bener pakai kamera yang ada di rumah, terus pakai lampu ya seadanya aja, kalau misalnya syutingnya siang-siang terang, kalau malam agak gelap. Jadi emang semuanya kita bikin gimana caranya supaya berkarya itu tidak dihentikan oleh kondisi gitu.
Iya ya, tetap aja pokoknya kita harus di pandemi ini membuat kita harus jadi memang kreatif ya, gimana caranya orang jangan sampai lupa sama yang namanya Vidi Aldiano, karya-karya kamu juga bisa terus dibagi sama penggemar kamu. Nah, tapi tantangan terbesar kamu dalam proses pembuatan konten YouTube ini apa sih? Aku dari dulu pengen, sebelum pandemi even, aku udah dibilang bahwa kamu harus bikin YouTube. Oke, aku bikin konten YouTube. Tantangan terbesar saya adalah bikin episode pertama apaan ya, makanya sampai sekarang belum ada aku channel YouTube sama sekali, karena itu adalah sangat tantangan buat aku. Tapi untuk kamu sendiri dalam proses pembuatan ini, tantangan yang paling bikin ngejelimet apa? Kayaknya konsistensi sih sebenarnya, karena aku tuh untuk bikin YouTube ini kan awalnya juga bingung gitu. Idea creationnya pasti kita bikin sesuatu yang aku rasa aku harus bisa lakukan, pertama di rumah, kedua nggak ribet, ketiga emang aku harus suka gitu. Karena untuk aku bisa konsisten, aku at least harus suka sama my own program gitu. Menemukan itu memang agak sedikit sulit, tapi aku tahu ternyata hobi aku adalah ngobrol bersama sahabat-sahabat aku, tapi aku nggak pingin cuma bikin sebuah konten yang isinya cuma ngobrol-ngobrol aja gitu, tapi aku pingin ada faedahnya gitu. Makanya aku bikin YouTube channel, aku punya program namanya video game, di mana kita main game sambil berbagi informasi. Jadi edutainment karena ada edukasinya, kita main gamenya juga ada, berbagi informasi-informasi yang bisa dibilang penting-penting nggak penting, tapi it's an information, jadi tapi tetap bisa menghibur at the same time gitu. Kamu punya tim gitu untuk si channel YouTube kamu ini, ada tim sendiri ya, harus ngebikin tim sendiri. Kayak kalau aku pengen bikin, aku harus ada tim sendiri gitu. Ada, you have your own team? Enggak sih, aku awal-awal aku setting sendiri kameranya, ngedit sendiri, karena nggak ada tim yang disiapkan khusus untuk kayak gini kan. Ini kan dadakan. Aku tidak plan ini dari beberapa bulan yang lalu, gitu kayak dadakan. Tapi lama-lama as the channel grows, banyak feedback segala macam, dapat brand segala macam juga, and then I decided to grow my YouTube channel gitu. Sekarang aku punya tim, aku bikin set sendiri sekarang di rumah, walaupun semua masih di rumah, tapi terus lah. Lebih canggih ya, jadi lebih profesional gitu ya, bisa lebih solid ya, hasilnya juga lebih maksimal. Oke, terima kasih. Aku sekarang pengen berpindah kepada Mas Galih ya. Nih Mas Galih ini salah satu kemarin kan mendapat penghargaan Pernima Award, dan ini salah satu yang Mas Galih lakukan tentunya menggunakan teknologi, dan ini kalau bilang manfaat, sangat bermanfaat sekali ya, karena ini merangkul guru-guru untuk memajukan kualitas pembelajaran selama masa pandemi ini. Nah, ini waktu itu bisa kepikiran, memang pasti passionnya ada di situ ya untuk berbagai informasi dan segala macam, tapi apa yang terjadi di sehari itu tiba-tiba kepikiran, oke, gue mesti ngerjain ini, harus berbagi ini? Kalau saya itu kan memang keseharian sebagai guru, dan saya melihat ketidaksiapan teman-teman dalam menghadapi pandemi, terutama dalam menyampaikan proses pembelajaran. Kebanyakan dari mereka itu bisa menyampaikan soal, latihan, akhirnya murid-murid kan akhirnya terlalu banyak latihan, terlalu banyak soal, akhirnya itu juga jadi problem tersendiri. Maka saya berpikir perlu ada sebuah materi ajar agar bisa membantu guru-guru di dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi awalnya belajar. Sampai saat ini sudah berapa guru Mas yang terlibat? Kalau di semester kami, di semester pertama itu kita yang terlibat sekitar 400-an, 500-an. Tetapi saat ini kita sudah menghabiskan yang semester 2 ini, kita sudah 800-an lebih guru yang kemudian terlibat untuk membuat konten di tempat kami, dan kita menggerakkan itu 800-an orang. Wow, dan kalau tadi kita sudah dengar tantangan untuk Vidi sendiri dalam bikin program kanal di YouTube-nya. Tapi kalau ini tantangan terbesar yang Mas Galih hadapi dari awal sampai sekarang ini ada nggak? Kalau tantangan atau sudah teratasi? Kalau tantangan memang kita, karena ini timnya besar, gerakan yang besar, jadi tidak hanya saya personal, tetapi kita juga mempunyai tim besar. Jadi memang sama seperti Mas Vidi, konsistensi dan komitmen untuk bagaimana kita menghasilkan hasil yang baik gitu. Karena kami juga, video kami juga tidak sembarang video, jadi kita juga punya standar khusus di dalam video yang bisa kami tayangkan. Jadi tantangan kami ya komitmen, bersama-sama berjuang, karena semoga bisa bermanfaat buat lingkungan. Iya ya, dan yang pasti sebetulnya kan kayak di Indonesia, kayak tadi Pak Ono bilang bahwa mungkin ada juga yang nggak dapat
kita bisa berbagi informasi lewat teknologi, tapi ya ada beberapa daerah mungkin yang mereka nggak ada akses ke internet dan segala macam. Itu juga pasti masih jadi, sampai saat ini masih jadi tantangan juga untuk Mas Gali dan teman-teman guru juga ya pastinya ya. Kalau boleh menambahkan, bahkan ketika kita di awal membuat sebuah video, itu teman-teman itu tidak mempunyai alat-alat seperti tripod, kamera yang bagus, dan segala macam. Itu bahkan tripod itu kadang itu kita menumpuk buku, kemudian menggunakan HP seadanya. Kita juga menggunakan hal-hal yang sangat ilmiah segala macam, itu juga hal-hal yang sangat ringan. Jadi seadanya kita lakukan, yang penting kita bergerak dan semoga itu bisa bermanfaat. Yang penting gerak aja dulu ya, yang penting dilakukan aja dulu, eksekusi aja dulu, semoga bisa bermanfaat. Itu oke. Ya, aku setuju. Balik lagi ke Pak Ono ya. Siap. Nah, ini tadi kan kita sudah dengar tantangan masing-masing. Vidi punya tantangan sendiri, terus Mas Galih juga. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ono di sini, dan gimana supaya kita juga Indonesia ini bisa mencetak generasi yang unggul di bidang teknologi, walaupun begitu banyak tantangan mungkin yang harus dihadapi oleh generasi sekarang, karena nggak semua di seluruh Indonesia bisa beli tripod atau punya rumah yang bisa bikin kanal YouTube atau apa gitu. Harus gimana? Sebetulnya alatnya udah dari kita semua sih. Jujur ini nih jadi dengerin Vidi ngomong jadi refleksi ke diri sendiri ke saya juga sih. Saya kan bikin kanal YouTube. Kalau Vidi masih mending dia punya studio. Lah gue studionya, ini studio saya, ini mikrofonnya. Udah gitu nggak pernah diedit. Jadi rekam langsung upload. Lebih tapi parah. Cakep ini studionya. Studionya cakep. Oh, ini belakang ini hasil karya istri, makanya bunga isinya di belakang. Wallpapernya bunga. Tapi intinya gini dah, kalau saya sih benar kata Mas Galih tadi ya. Pengalaman saya sendiri, kita nggak perlu barang yang canggih, alat-alat yang mahal segala macam. Yang penting kita bikin sesuatu dan upload. Kalau saya tuh pengennya jujur nih, Mas Galih dan teman-teman sih, kalau bisa sih murid-muridnya jangan cuma gurunya doang yang diberdayakan, muridnya dikerjain juga. Misal ini saya baru dari Sampit nih kemarin ya, dari Sampit ya. Kalau lihat tadi ya, masukin kata kunci Sampit di YouTube, sedih lu Sampit. Isinya kan orang dibunuh, digorok segala macam. Minta maaf. Jadi kemarin udah mulai ngobrol di Sampit. Ini murid-murid harus diberdayakan supaya motoin tentang kebun yang ada di Sampit, makanan di Sampit. Tapi itu kan bukan guru yang ngerjain, biarin murid terus diupload lah ke YouTube lah, kemana segala macam. Jadi akibatnya bisa menggeser ini loh persepsi orang tentang satu daerah kayak gitu. Jadi kalau saya pengennya bukan hanya guru ya, semua kita gerakan, dan alatnya kan nggak kompleks banget, pakai HP yang sederhana juga bisa gitu. Iya. Yang penting hasilnya ya, yang penting dampaknya sebetulnya ya. Yang penting kontennya. Iya, kalau di awal mungkin kita nggak bisa berharap hasilnya bagus banget ya. Apalagi ini siswa yang ngerjain ya. Ya udahlah hasilnya apa ada dulu. Tapi udah gitu kan pelan-pelan mereka juga belajar melihat kok ini jadi kalau gini jadi bagus ya. Mereka akan belajar, itu jadi bagian dari proses belajar gitu kalau saya sih. Iya benar. Coba, aku terima kasih Pak Ono. Aku mau tanya sama Vidi sebelum dia nyebur ke kolam renang. Lo mau kemana Vidi? Barusan mau nyebur kolam renang. Gue takut lo mau. Hujan, Bali hujan. Aku sok-sok outdoor terus sekarang hujan. Yes. Gak apa-apa, keren. Jadi kontennya kita tiba-tiba, aku jarang-jarang banget lo punya talk show, tiba-tiba terus ada narasumbernya yang lagi diwawancara, tiba-tiba basah gitu kan. Aku mau tanya ke Vidi. Vidi sebagai idola banyak anak muda, anak yang kurang muda seperti aku. Pokoknya you're an idol. Pasti they look up to you. Mereka melihat kamu, melihat apa yang sudah kamu lakukan. Manfaat apa juga mereka pasti merasakan. Nah, apa yang bisa kamu sampaikan? Mungkin kasih tips, masukan ke anak-anak muda di Indonesia ini. Mereka mungkin ada yang ingin memulai untuk berkontribusi untuk sekitarnya, tapi mereka juga nggak ngerti atau ya seperti tadi mungkin apa yang mereka miliki mereka merasa tidak memadai atau gimana lah gitu. Memulainya aja gimana sih? Oh itu sih sebenarnya kunci awalnya buat aku sendiri. Kita tuh sebenarnya anak muda zaman sekarang terutama ya millennials itu kan kayak millennials Gen Z, gen yang lebih muda lagi itu. Kita tuh sebenarnya sudah banyak sekali dimanjakan gitu. Dimanjakan sama kondisi sosial, kondisi teknologi, segala macam. Buat aku sih, pertama,
jangan banyak alasan karena kayaknya it's always easier to make excuses to not doing something, to not start something new rather than kamu nyindir aku. Apa kamu tuh? nyindir aku ya. Aku banyak alasannya. Makanya yuk teh bisa yuk. Iya, oke. Gitu, maksudnya lebih ke untuk bisa mulai kayaknya jangan apa-apa langsung kayak ada alasannya, gue nggak bisa gara-gara kurang ini, gue nggak bisa karena ini. Itu dihilangin aja dulu. Yeah. Maksudnya aku pribadi selalu percaya, even di dalam kondisi kita seperti sekarang ini dari tahun lalu banyak kesalahan segala macam, aku selalu percaya kalau kita emang punya niat untuk bisa berkarya, insya Allah pasti ada jalannya gitu. Dan benar kan, maksudnya sekarang banyak sekali kalau misalnya dilihat sekarang tahun terakhir banyak sekali opportunity baru yang muncul, banyak sekali bisnis model yang baru yang muncul, cara-cara seperti ini, webinar seperti ini juga sebelumnya dulu mungkin kurang common gitu, tapi sekarang udah menjadi hal sehari-hari gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Buat aku selalu aku percaya ada kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Aku selalu bersyukur bahwa Indonesia katanya dinilai negara yang banyak masalah. Buat aku anak muda, banyak masalah means banyak opportunity. Jadi ini ladang emas buat kita untuk selalu mencari solusi apalagi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi buat aku yang penting yuk mulai aja dulu, bisa gitu. Iya benar. Dan aku tuh senangnya ya ngobrol sama Vidi juga ya. Mungkin aku bisa sampaikan juga bahwa setiap ngobrol sama Vidi tuh selalu ada sesuatu yang positif gitu. Jadi seperti tadi kamu bilang, mungkin orang dari pandangan orang lain mungkin ada yang bilang Indonesia punya banyak masalah atau begini-begini, tapi yang paling penting kamu tuh selalu kasih lihat satu hal yang positif dari apa yang kamu kerjakan, dari karya kamu, dari lingkungan kamu, sehingga orang bisa ngelihat dari kacamata yang berbeda, dan itu penting sekali. Dan memang nggak usah banyak alasan deh, itu tadi nampar aku banget sih sesungguhnya karena aku sampai sekarang selalu bilang aku lagi sibuk ini lagi itu, padahal aku nggak sibuk ngapa-ngapain. Sampai sekarang aku bingung aku mau bikin YouTube tentang apa, nanti aku telepon kamu, aku DM aja deh, aku nanti WhatsApp kamu sendiri aja deh. Bener ya Teh? Yuk nanti jadi bintang tamu ID video game ya Teh, kita bikin virtual aja gitu, bisa pokoknya semua bisa. Oh gitu ya, asal kamu jangan ngajak aku TikTok bareng ya, aku gerakannya suka jadi sakit pinggang. Kalau itu aku nggak bisa. Siap. Oke, thank you Vidi. Aku mau ke Mas Gali sekarang. Mas Gali waktu memulai itu semua waktu di awal pandemi ingin berbagi, ingin memberi manfaat, merangkul para guru dan segala macam. Itu kan pastinya tadinya nggak berpikir akan mendapat apresiasi, maksudnya mendapat penghargaan dan segala macam ya. Tapi akhirnya mendapat penghargaan, menjadi penerima penghargaan Satu Indonesia Awards. Ceritain dong perasaannya, ceritain apa yang terjadi saat itu. Aku pengen tahu. Aku lomba kerupuk aja nggak pernah dapat penghargaan. Aku selalu kalah. Jadi aku selalu pengen tahu kalau orang dapat penghargaan seperti apa. Jadi memang ketika saya mengetahui lomba ini itu juga mepet sekali, H-1 baru tahu itu. Jadi ya mungkin karena saya terbiasa menulis, jadi saya menuliskan apa yang sedang saya kerjakan. Jadi saya memulai itu tidak berpikir untuk lomba, saya tidak berpikir apapun. Jadi saya memulai saja, nothing tulus saja, kemudian saya mengerjakan apa yang sudah dikehendaki oleh Astra, dan tiba-tiba kemudian masuk ke sini, dan akhirnya menjadi juara, itu juga sangat senang sekali. Dan ya memang unpredictable lah, tidak diprediksi sama sekali. Dan semoga apa yang kemudian saya kerjakan, harapan saya itu sederhana, bisa diduplikasi oleh teman-teman di berbagai macam daerah. Bahwa gerakan terutama kita di guru-guru di Kota Semarang ini bisa diduplikasi. Dan semoga teman-teman juga banyak yang bergerak, kemudian bisa berbagi juga dengan teman-teman yang lainnya juga. Iya. Jadi penghargaan itu sebagai bonusnya ya, yang penting adalah niatnya dan tujuannya apa, the mission, the vision, itu yang paling penting ya. Tapi ada perbedaan nggak yang Mas Gali rasakan setelah menerima apresiasi ini sebagai penerima Satu Indonesia Awards di tahun lalu? Ya kalau perbedaan memangnya salah satunya begini nih, saya bertemu dengan Mas Widiadiano, Mbak Sarah Sekhan, Pak Ono Pugo dalam satu frame itu saya tidak bisa membayangkan. Saya guru di pesisir lautan mungkin katakan pinggiran lah. Kemudian saya bersama satu frame Pak Widiadiano, Mbak Dian Sastro waktu itu juga itu perbedaannya luar biasa. Jadi bukan hanya tentang publikasi dan portofolio saja, tetapi ya kemarin juga Astra juga memberikan kami juga pendanaan sebesar 60 juta. Jadi artinya ini juga bisa kami lakukan juga, dan akhirnya kita bisa dana tersebut untuk mengembangkan guru-guru juga, untuk mengupdate juga informasi, mengupdate kegiatan, bahkan ya untuk beasiswa juga. Jadi kami juga hasil YouTube semua itu kan untuk
untuk beasiswa PKY dan juga untuk pengembangan guru-guru di Kota Semarang. Wah, jadi lebih berkembang ya niatnya dari awal untuk berbagi, akhirnya jadi merambah ke hal-hal lain ya. Selamat ya Mas Galih ya. Vidi kehujanan, lihat dia langsung masuk loh ke ruangan, dia kehujanan, hujan. Aman, saudara-saudara aman. Hujan itu berkah ya kan? Iya, makin banyak hujan, makin banyak rezeki. Kamu harusnya di luar aja, semakin basah kamu semakin kaya raya loh. Yuk semua di sini bantu doa supaya kan katanya setiap hujan itu malaikat turun, dikabulkan semuanya lagi mau bergerak di apa namanya? Di sini semuanya bisa bergerak dengan lancar dan berkah. Amin. Amin, amin. Nah, aku pengen tahu nih dari Pak Ono. Pak Ono setelah 1 tahun menjadi juri Satu Indonesia Awards, selama ini apa yang Pak Ono lihat dari semua yang ikut gitu loh, dan manfaatnya gimana? Pertama, Satu Indonesia Awards jarang ya event seperti ini di Republik ini ya. Maksudnya jarang ada perusahaan sebesar Astra terus bikin award seperti itu buat anak-anak muda, itu pertama itu jarang. Yang kadang-kadang kita pikir anak muda kan apa ya, nggak jujur ngelihat orang-orang kayak Mas Vidi gitu kan. Wih, semangatnya dahsyat banget. Bayangkan kalau Mbak Sarah ini ngelihat 10.000 orang kayak Mas Vidi. Dahsyat banget. Dan itu yang kita lihat di Satu Indonesia Award sih. Orang-orangnya dahsyat banget dan jujur, saya dan teman-teman juri ya kesulitan buat milih. Siapa yang jadi juara itu milihnya pusing. Karena mereka bagus-bagus. Dan kita jadi optimis kalau orang-orang kayak Mas Vidi itu banyak banget. Indonesia sini bisa maju loh. Iya bisa maju banget. Dan yang menarik lagi apa sih? Selain udah susah milihnya, itu mereka itu apa ya? Kayak tadi Mas Gali ya, kan kayak tanpa pamrih gitu. Kadang-kadang kita, terutama Pak Emil Salim suka ngomong gini, itu kalian kerjain itu kok mau sih nggak dibayar? Itu juri yang nanya kayak gitu loh. Jadi kita sebagai juri sampai nggak habis pikir, kok kalian bisa kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, itu dahsyat banget. Dan mudah-mudahan kalau saya ngelihatnya gini ya, optimis banget melihat bangsa ini bisa seperti itu. Yang kedua adalah kalau apa yang dikerjakan Mas Vidi dan teman-teman pas Gali segala macam bisa dikasih ke satu republik, saya yakin republik ini akan terbang sih. Negara-negara tetangga minta maaf nih, Mbak Sarah suka di Singapura. Jangan Indonesia terbang sendiri, terus aku masih di negara tetangga aku ditinggalin dong. Aku gimana nasibnya? Orang aku lagi kagak bisa balik sekarang. Doain yang negara tetangga juga deh ikutan, aku. Gue juga pengen ke sana juga sih, jalan-jalan. Tapi itu jadi positif banget sih, intinya itu aja, dahsyat. Nggak tahu ya. Ini buka-bukaan aja nih ya. Saya kalau buka-bukaan dong. Maksudnya buka hati maksudnya. Gimana sih? Maksudnya gini, saya sebagai juri, ini teman-teman juri suka tahu saya sih. Saya sebagai juri kadang-kadang suka air mata keluar gitu. Kalau dengerin mereka ngomong tuh, gitu sih. Dahsyat banget. Aku sih berharap dari ini sesi kali ini tadi Vidi sudah menyampaikan, Mas Gali sudah sampaikan, Pak Ono sudah sampaikan, itu kan semua positivity itu bisa menular, semangatnya menular ke seluruh generasi muda atau mungkin yang nggak terlalu muda juga, ya kan? Bener-bener Indonesia dahsyat. Bisa jadi hebat banget. Oke, sekarang waktunya untuk pertanyaan dari yang nonton. Ini sudah ada pertanyaan, ada 700 pertanyaan, nanti kita pilih semua. Aku udah lama nggak nge-MC, aku maunya ini seminggu aku nge-MC di sini ya. Oke. Semua. Oke, ini pertama untuk Pak Ono dulu. Ini yang nanya dari Gavin Narendra dan Sinta Zaleha. Bagaimana cara menyikapi dampak negatif dari sebuah teknologi? Tidak semua teknologi berdampak positif bagi semua peradaban karena bisa mengubah sebuah kearifan lokal. Lalu Pak Ono, gimana caranya kita bisa produktif dengan teknologi dan bisa menjadikan teknologi menguntungkan bagi pengguna terutama di kaum anak muda sekarang? Oke, itu untuk Pak Ono dulu. Nanti ada untuk Vidi dan untuk Mas Gali. Oke, gini.
kalau kita fokus pada manfaat, sesuatu yang positif manfaatnya pasti akan selalu langgeng dan pasti akan selalu ditunggu sama semua orang. Jadi kalau saya cenderungnya kita fokus pada manfaat. Dan kalau kita bermanfaat bagus juga akhirnya kan rezekinya buat Mas Vidi. Salah, buat Anda semua juga. Jadi rezeki akan ngalirnya dahsyat. Kalau kita pakai teknologi secara negatif, ya akhirnya juga dampaknya akan negatif juga ke kita yang pakai teknologi tadi gitu ya. Misalnya kita ini kejadian banget ya. Misalnya kita nipu orang di internet, nge-tweet yang tidak baik, kita tuh bakal kacau hidupnya juga nggak akan bagus sih. Jadi kita fokus aja ke yang positif, pasti kita positif juga ke kitanya gitu. Intinya sederhana. Iya benar. Aku setuju. Sebetulnya kan apa namanya yang namanya teknologi atau yang sekarang sosial media, platform apapun itu kan sebuah vehicle, sebuah kendaraannya. Yang kontrol tetap manusia kan, kita jangan sampai kita dikontrol oleh teknologi. Jadi kalau masih kita yang bisa menyaring, mengontrol ya, kita yang memilih akan digunakan untuk positif atau negatif. Sebetulnya itu kan ya. Iya betul banget. Dan kalau ada orang yang negatif ya kita tinggal aja lah. Malahan kadang-kadang kita suka ngomong, si ini mah ngomongnya negatif dulu, mendingan kita tinggalin. Akhirnya kita akan ninggalin sih akhirnya. Gitu. Iya benar. Nah harusnya begitu. Tapi kan pada kenyataannya ada juga yang negatif malah terus dilihat terus. Nah jangan gitu ya. Anda harus memilih yang pinter, yang bagus juga gitu kan. Sebagai pengguna teknologi harus memilih yang bagus juga. Oke, terima kasih Pak Ono. Ini untuk Vidi sekarang. Ini yang nanya Rido Rodi dan Tristin Yudianingrum. Oke, Kak Vidi mau tanya, seberapa besar menurut Mas Vidi kita masyarakat biasa bisa manfaatkan teknologi untuk bisa menyebar karya kita? Apa sih keuntungan dari teknologi yang dirasakan oleh Kak Vidi? Ini dari Kak ke Mas ke Kak lagi. Konsistensi tidak ada apa-apa. Buat aku teknologi untuk menyebarkan karya, untuk menyebarkan informasi sangat amat membantu, as simple as kita pakai semua social media platform itu nggak ada yang bayar kebanyakan, tapi informasinya tersebar begitu luas gitu, nggak cuma di satu negara atau satu kota, tapi bisa seluruh dunia. Jadi kalau misalnya terutama di industri aku ngeliat banget bahwa sekarang industri musik Indonesia dibandingkan beberapa tahun yang lalu saat teknologi belum segininya, perkembangannya luar biasa sekali gitu, dimana kita udah mulai ngerasa nih, kedengar bahwa ternyata musisi Indonesia A, B, C, D, E karyanya udah sering banget didengarkan di luar negeri. Ya, musisi A karya dipakai di Korea di drama ini, musisi B ini udah ada di Billboard New York. Kenapa? Karena teknologi ya simple. Sekarang lo bisa bikin musik di kamar lo, tapi yang mendengarkan nggak satu RT doang, yang mendengarkan bisa satu dunia gitu. Jadi dengan teknologi pertama akan sangat amat lebih mudah, kedua sangat amat lebih murah gitu. Karena aku pun ngerasa dulu bikin musik rasanya sangat amat mahal. Sekarang even aku yang udah 10-11 tahun ada di industri musik ngerasa budget bikin musik sangat amat murah sekarang, karena even pakai handphone aja sekarang orang sudah bisa bikin karya yang bagus yang udah bisa didengarkan, levelnya kualitasnya satu dunia bisa dengerin gitu. Jadi buat aku ya tadi aku balik lagi ke poin aku yang pertama, jangan jadikan apapun yang terjadi di hidup kalian itu sebagai sebuah alasan. Kita dengan teknologi kita sangat amat terbantukan. Tinggal kita mau atau enggaknya aja, itu sih. Iya, dan itu keuntungan itu nanti pasti akan dirasakan. Yang penting mulai aja dulu, sebetulnya ya gitu ya, mulai aja dulu ya, karena kata Pak Ono bilang sebetulnya mudah, bisa pakai alatnya bisa pakai apa yang ada di rumah juga. Yang penting mulai aja dulu, keluarkan, kasih lihat ke orang-orang yang ada di luar sana, gitu ya. Thank you, Vidi. Betul. Untuk Mas Gali, penanya dari Faik Zain. Mas Gali, apa yang membuat Mas Gali tahun lalu bisa yakin untuk ikut 1 Indonesia Awards? Kalau yakin sebenarnya juga tidak, karena memang kita niat awal kan tidak untuk ikut lomba, tapi saya mungkin karena terbiasa menulis, jadi saya tulis saja apa yang sebenarnya saya kerjakan. Jadi kemudian yakin, kemudian menang, saya juga tidak menyangka itu tiba-tiba bisa menang selamatnya. Yang jelas pada waktu kita penjurian ya apa yang kita kerjakan kita utarakan saja. Dan pada waktu kita ada tahapan pembuatan video juga, kita juga tampilkan orang-orang yang kemudian memang terbantu. Kemarin bahkan pada waktu di video itu ada orang yang mau pensiun itu ya mau purna tugas. Dan dia kan pada waktu pandemi ini kan mengalami yang cukup susah juga dalam mengajar, dan akhirnya ketika menggunakan konten kami untuk menyampaikan materi dia sangat terbantu betul. Jadi
kita memang konten-konten kami kalau seandainya anak-anak muda yang kemudian sudah bisa membuat video, kemudian bisa video conference itu mungkin sudah biasa ya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya orang-orang yang mungkin tidak terbiasa menggunakan IT, akhirnya ya alhamdulillah bisa terbantulah menggunakan materi-materi pembelajaran yang kemudian kami berikan. Untuk Mas Galih juga ini harapan Mas Galih terhadap generasi muda di Indonesia, terhadap pendidikan di Indonesia. Anak-anak muda, terutama saya juga melihat banyak sekali potensi anak-anak muda di Indonesia yang saat ini juga luar biasa juga. Dan ini juga kita juga kemarin juga penerimaan CPNS juga begitu besar dan artinya apa? SDM sebenarnya ada anak-anak muda yang bagus-bagus. Tinggal mereka mau bergerak atau tidak dan kemudian mempunyai niat baik untuk menggerakkan apa tidak. Jadi dengan banyaknya hal yang tadi seperti permasalahan itu, saya yakin anak-anak muda juga punya peluang yang cukup besar juga untuk ikut ambil bagian untuk berperan juga untuk memajukan pendidikan. Tidak perlu berpikir terlalu jauh kalau menurut saya. Tidak perlu berpikir terlalu jauh negara, terus kemudian nasional, tidak. Tetapi paling tidak memulai dari yang kecil dulu lah, yang di lingkungan kita sendiri. Pertama kalau saya juga mengawali dari Kota Semarang. Jadi dari hal kecil yang kemudian kita lakukan dan peluangnya kita ambil, saya kira kalau kita punya kepekaan sosial yang tinggi, insya Allah pasti banyak sekali jalan. Dan kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya pepatahnya jangan mencari jenang dulu, tapi mencari jeneng. Nah itu yang kemudian saya selalu dididik oleh dosen saya, selalu dididik oleh orang tua saya itu. Jadi sudah kita berperan dulu, kita mencari nama dulu gitu. Insya Allah semua ketika sudah mencari nama, jenang artinya masalah penghasilan, masalah uang, masalah karir, itu akan mengikuti sendirinya. Tapi kalau kita mencari jenangnya dulu lah itu susah. Itu yang kemudian jadi pola pikir saya ketika kita bergerak. Moga-moga itu bisa diduplikasi. Saya benar-benar berharap bisa diduplikasi di berbagai macam daerah. Karena ini mudah sebenarnya. Iya, aku setuju banget. Aku suka tuh. Aku suka banget tadi. Pokoknya intinya yang saya dapat sih dari 3 pembicara hebat kita ini di sore hari ini bahwa yang penting mulai aja dulu. Nggak usah overthinking gimana caranya, nanti hasilnya gimana, nanti siapa yang nonton, nanti apa, dapat manfaatnya apa. Yang penting mulai dulu. Pikirkan untuk lingkungan terdekat dulu, untuk kecil dulu, nanti pasti akan menyebar meluas ya. Ini ada lagi untuk Mas Galih dari Lia Gustin. Minta tips dan saran untuk para guru yang mengajar di masa sekarang ini, soalnya di kotanya Lia ini, di kota aku, pembelajaran dilakukan secara online masih sangat minim karena masih minimnya pembelajaran mengenai teknologi untuk para guru, Kak. Jadi tipsnya apa? Kalau saran saya dengan masa pandemi yang seperti ini, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Tidak bisa kita harus menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain, atau satu kelas harus menggunakan ini, atau satu sekolah menggunakan ini. Tidak. Tetapi guru menyiapkan semua peluang-peluang yang kemudian sesuai kebutuhan mereka. Katakan, seandainya siswa mempunyai gadget yang baik, kemudian orang tua juga mendukung, kita bisa menggunakan virtual Pikon seperti ini tuh bisa untuk pembelajaran. Tetapi kalau seandainya dia tidak mempunyai HP, tidak punya internet, itu kan kita tidak bisa memaksakan. Karena memang ini problemnya juga di situ juga. Kadang saya juga menemukan itu orang yang tidak punya HP itu ya mungkin akhirnya kita harus menggunakan modul dan segala macam. Sudah punya HP, tidak punya internet. Sudah punya HP, punya internet, tidak bisa menggunakan. Itu juga problem-problemnya. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing gitu. Jadi tidak harus dipaksakan menggunakan satu model saja. Iya. Jadi harus bisa fleksibel ya. Harus lihat yang mereka miliki apa dan kebutuhan masing-masing apa. Terima kasih Mas Galih. Aku mau ini lagi untuk Vidi, ada lagi yang mau disampaikan nggak ke generasi muda ini yang nonton? Dari tadi kan sudah mendengar kamu yang penting mulai aja. Tapi gimana kita melawan rasa menunda-nunda, procrastination? It happens to everyone gitu. Ngelawannya gimana? Kamu ada mantra khusus nggak sih yang selalu ada di kepala kamu? Pasti kan semua orang ada rasa malas, rasa ragu, rasa nggak ngerti itu juga atau apa gitu. Tapi salah satu keuntungannya, you already have a name dan mungkin kamu sudah ngerti marketnya mau nyampein ke siapa, mau nyampeinnya gimana. Tapi untuk yang lainnya gimana melawan rasa menunda itu? Itu kebetulan juga ada pertanyaan tadi dari Yoga Budi Permana Putra. Kalau aku pribadi, aku adalah tipe orang yang selalu mencari pepetan.
Asik ini. Mencari apa? Selalu mencari apa yang bisa bikin pepetan apa tuh ya? Apa bahasa Indonesianya ya? Jadi aku selalu mencari urgency. Urgency. Kalau nggak ada, berarti ada yang salah sama hidupnya. Jadi kalau misalnya nggak ada, cari urgensinya gitu. Urgency bisa dicari dari diri sendiri. Apa yang kira-kira lo ngerasa ada yang bisa lo selesaikan gitu, ada yang bisa lo solve problemsnya atau dari sekeliling gitu. Nah, setiap kali aku mau mulai sebuah proyek, setiap kali aku mau memulai sebuah karya itu pasti aku selalu melihat kayak urgensinya apa nih? Aku harus cari motivasinya di mana gitu. Nah, motivasi itu beda-beda per orang. Gitu. Kalau aku kadang-kadang nggak urgent amat, misalnya nggak butuh uang atau nggak butuh apa, tapi tetap butuh yang lain, aku cari-cari di sana urgency. Jadi kalau misalnya udah ada level of urgency, level of kepepet, kita lebih kepingin untuk kayak yuk maju. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini rasanya udah sematakan safe zone-nya gitu. Kadang-kadang udah terlalu safe, jadi ngerasa kayak ya udahlah gitu. Dan mageran, rasanya tuh mageran orang-orang anak muda. Jadi gimana caranya dari comfort zone gitu ya? Kita cari Iya, sebenarnya comfort zone-nya tuh nggak apa-apa, dengan teknologi kan dibikin sebenarnya untuk kita bisa lebih comfort kan sebenarnya secara hidup. Tapi secara pribadi kita tuh harus selalu di-challenge. Kalau aku rasa anak muda harus selalu di-challenge untuk bisa gerak. Gitu. Level of kepepet. Jadi cari level of urgency masing-masing. Itu gue baru dengar level. Kalau nggak ada kepepet harus kepepet. Level of kepepet ya. Oke. Ini terakhir mungkin bisa secara singkat aja nih untuk jaga konsistensi di saat berkarya di era yang sekarang serba online. Kita harus konsisten, tapi kadang-kadang kita konsisten, kita ngeliat tapi orang lain udah ngerjain ini, orang ini, gue harus beda, tapi gue juga mesti konsisten. Gue jadi bingung, gue mesti beda apa konsisten nih, gue out of the box, in the box, or should I just throw away the box, atau gimana nih, mesti konsistensi itu gimana dijaganya? Kayaknya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu, kenapa harus kayak harus memilih konsistensi dan the other thing gitu. Dengan teknologi seperti sekarang, konsistensi itu penting nggak cuma untuk kayak diri lu sendiri, tapi konsistensi penting untuk algoritma. Jadi untuk kita kayak bisa bersahabat dengan teknologi, kita harus mengerti juga teknologi seperti apa. Konsistensi itu membantu kita untuk bisa lebih bersahabat dengan teknologi juga. Jadi nggak cuma dari kita juga bisa lebih menggali potensi diri dan karya-karya yang kita selalu keluarkan, tapi kita juga bisa lebih bersahabat lagi dengan platform-platform tersebut, karena konsistensi adalah kunci untuk kita bisa relevan dan juga bisa tetap hadir terus di platform-platform tersebut. Oh iya, benar. Oke, thank you Vidi. Untuk Mas Gali ada yang mau ditambahin nggak mengenai konsistensi ini? Gimana ngejaga konsistensi? Kalau saya memang mungkin melihat niatan awal gitu ya, niatan awal kemudian kita juga ya paling tidak melihat juga lingkungan sekitar agar senantiasa bersemangat untuk membuat perubahan. Jadi konsistensi dalam perubahan itu juga penting juga, artinya senantiasa berubah, inovasi adaptasi, adaptasi itu. Itu karena kami pun ini sedang berpikir juga apa yang kemudian akan kita kembangkan selanjutnya. Oke. Good luck ya Mas Galih ya dalam semua langkah-langkahnya ya. Semoga terus memberikan manfaat dan dampak yang baik untuk semuanya yang sedang belajar, yang ingin belajar, yang ingin memberi informasi. Good luck untuk semuanya. Oke, terakhir untuk Pak Ono, ada yang mau ditambahin nggak Pak Ono? Mungkin mau kasih masukan lagi untuk semua yang lagi nonton supaya pembicaraan kita ini bisa berdampak baik dan menular dan Indonesia bisa terbang tanpa meninggalkan aku ya kalau terbang ya. Aku belum pulang soalnya. Gue takut ditinggalin, dari tadi bilang Indonesia terbang, aku takut ketinggalan. Terima kasih Mbak Sarah. Yang pertama, teman-teman Satu Indonesia Award itu punya channel di YouTube juga. Oke. Jadi tolong dilihat channel YouTube-nya Satu Indonesia di YouTube, dan di situ banyak sekali rekaman-rekaman video tentang para pemenang ini. Jadi tolong dilihat aja, sangat inspiratif banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman ngelihat temennya inspiratif, tolong didaftarkan deh ke Satu Indonesia Award. Oke. Gitu ya. Jadi tadi Mbak Sarah udah nyebutin tuh websitenya www.1-indonesia.com. Tolong didaftarin di situ. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat kita bangsa Indonesia. Kalau saya sih pengennya bukan itu sih. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk dunia.
karena kita Untuk sesuatu yang dahsyat di dunia, kira-kira itu sih. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat dan bisa terus maju dan menjadi contoh buat yang lain. Kembali ke Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Terima kasih Pak Ono, terima kasih, sangat bermanfaat sekali, bukan hanya untuk yang lagi nonton, untuk saya juga senang sekali, saya sebagai host untuk sesi kali ini banyak banget belajar. Terima kasih Vidi untuk semua tadi masukan-masukannya juga, nggak cuma untuk anak muda, untuk anak aku yang dulu pernah muda juga sangat bermanfaat. I think I should start something, nggak boleh ada alasan lagi, I should find out what I can do, within my consistency. Untuk Mas Galih juga, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk berbagi juga, dan selamat sekali lagi menerima penghargaan dan terus melakukan yang terbaik dan bermanfaat untuk Indonesia. Thank you so much untuk pembicara kita di sore hari ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Vidi boleh kembali main hujan. Pak Ono juga boleh kembali mungkin mau ngetes sama istri. Mas Galih juga silakan mungkin mau ngobrol sama teman-teman untuk langkah selanjutnya. Terima kasih banget. Untuk yang lagi nonton jangan pergi dulu kemana-mana ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Sarah. Terima kasih yang udah pada nonton semuanya. Terima kasih yang udah komen juga. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah memberi pertanyaan tadi. Sebetulnya banyak sekali pertanyaannya, tapi memang waktunya ternyata saya minta. Terima kasih untuk pembicara-pembicara kita. Dan tadi sudah saya infokan di awal bahwa akan ada 50 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan cenderamata Astra dan akan diumumkan di kolom komentar YouTube Satu Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Satu Indonesia, siapa tahu Anda beruntung ya. Tidak lupa saya sampaikan kembali untuk daftar atau mendaftarkan sosok. Tadi Pak Ono sudah bilang kalau ada temennya yang inspiratif ternyata bisa memberi banyak manfaat untuk Satu Indonesia, silakan daftarkan loh temennya ya. Sosok yang menurut kamu tepat untuk menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-12 di tahun 2021. Masih ada waktu karena akan dibuka pendaftaran sampai 2 Agustus 2021 dan informasi lengkap tentang pendaftaran bisa kalian lihat di www.satu-indonesia.com. Untuk teman-teman yang penasaran sama kisah inspiratif para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards lainnya bisa simak juga di booklet dan Astra Max yang bisa diakses melalui link di kolom chat. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat pada sesi kali ini silakan teman-teman untuk melakukan klaim sertifikat dengan scan QR code. Itu dia sudah ada QR code-nya yang ada di layar ya. Jangan scan wajah aku, nanti kamu dapatnya yang lain. QR code. Vidi, kamu scanning QR code ya? Oke. Silakan di-scan. Akhir kata, saya Sarah Sehan undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Satu Indonesia. Cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan, tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah, tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah, menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti, yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri.
Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiwi. "64 tahun Astra, semangat melaju bersama." Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju, mereka hadir. Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri. Mereka yang tanpa pamrih ulurkan tangan demi laju sekitarnya. Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Saya Igede Martawega Pratama, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020 bidang teknologi. Saya gemar beradventure, mengeksplorasi pedalaman Bali yang belum terekspos untuk menemukan sesuatu yang baru. Bali sangat kaya, banyak tersembunyi eksotisme keindahannya. Dari perjalanan saya tersebut, saya menemukan refleks pribadi yang lebih dalam, keterhubungan alam dan budaya lokal, serta koneksi semesta. Bali dikenal dengan ritual dan budayanya. Penduduknya sangat religius, taat kepada Sang Pencipta, dan mereka bekerja dan belajar menggunakan semangat taksu. Saya tinggal di suatu daerah yang sebagian hidup masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Bermula dari keresahan saya terhadap nelayan lokal Bali, mereka bekerja menghabiskan waktu lebih banyak di laut menggunakan cara tradisional. Dengan dasar studi keilmuan yang saya tempuh di perguruan tinggi, saya bertekad membuat sebuah teknologi tepat guna yang dapat meringankan beban pekerjaan nelayan sehingga menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi semangat taksunya. Saya berhasil menciptakan aplikasi Fishgo, sebuah aplikasi pelacak ikan berbasis navigasi yang dapat membantu para nelayan memetakan lokasi pergerakan ikan dengan tepat sasaran, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman, konsumsi bahan bakar jukung lebih efektif, serta efisiensi waktu dalam menjaring tangkapan ikan. Tahun 2020, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Astra, suatu ajang kompetisi generasi muda yang mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air, 1 Indonesia Awards. Tahun ini, Astra kembali mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi menjadi potret inspirasi melalui 1 Indonesia Awards ke-12 dalam 5 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut, dan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Melalui inovasi dan karya, kita bisa membanggakan bangsa Indonesia. Bergabunglah bersama saya menjadi intan-intan bangsa berikutnya yang dapat memancarkan cahaya positif generasi muda untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Semangat melaju bersama! Daftarkan dirimu atau orang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan 1 Indonesia Awards 2021 di 1indonesia.com.